那以前不是有很多人去日本呢，就为了去看这个花，你知道吗？日本不是有一个那个大那个很大的路，很宽的，两边全是这个樱花大道，很出名的呀。悠悠托你伸手想起，我知道那一定不是你。你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。你就像那。3万块钱一个平方，5、6年以前，那这就挂着湖呢。但是花不在这边，咱得往那边走。他不说是，我要我学走了2个地去，你给我打个圆。对呀。发现妈喜欢那个，哪一个？那个第一辆。开蓝色。对。而且这里哈80%、90%都是外地人，没有绍兴本地的少。大老板，停车场，但是可能不知道有没有纹儿啊，还有点悬那种感觉。Halo, assalamualaikum, sahabat de antara semuanya, dunia anak rantau Nusantara, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, semoga semuanya tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada saat ini setelah kita melakukan perjalanan sekitar 5-10 menit atau sekitar 3 kilometeran ya dari tempat saya tinggal dan bekerja, kita sudah sampai di satu tempat wisata, Danau Gwaju atau Gwajuhu. Hu itu danau. Dan tepatnya pada saat ini saya berada di tempat yang disebut dengan Taman Bunga Gwaju atau Gwajuhu Kungyuan. Kungyuan itu taman. Dan di taman ini ditanam atau dibudidayakan bunga-bunga yang hanya bersemi atau mekar di musim semi, yaitu musim awal musim kemarau. Dan bunga-bunga ini didatangkan dari Jepang yang disebut umumnya itu bunga sakura ya. Bunga sakura memang dari Jepang, identik dari Jepang gitu. Dan di sini sengaja dibudidayakan di taman ini karena memang mungkin banyak penggemarnya ya. Dan memang karena keindahannya juga dan mungkin ada kesamaan musim ya. Seperti itu kurang lebihnya. Karena di musim dingin, pohon daripada bunga ini hanya tinggal pohon dan ranting-rantingnya saja, dan dia akan bersemi atau tumbuh tunas-tunas bunga ya pada saat musim semi. Dan pada saat musim kemarau tiba, bunga-bunga ini pun akan mulai berguguran dan akan digantikan dengan tunas-tunas daun. Dan daun-daun inilah yang akan tumbuh selama musim kemarau. Dan begitu pun juga nanti setelah masuk musim gugur atau menjelang musim dingin, daun-daun ini akan jatuh berguguran dan hanya tinggal pohon dan ranting-rantingnya saja di musim dingin. Nah, seperti itu kurang lebihnya sahabat-sahabat di antara.前面那个法蒂玛应该是漂亮呗。哇塞，你看法蒂玛，都是漂亮。Ini saya bersama dengan anak dari teman atau rekan saya bekerja ya, yang nanti mungkin suatu saat nanti akan ceritakan kepada teman-teman semuanya bagaimana kita memulai bekerja sama atau berpartner ya dalam bekerja seperti itu.
Anak perempuan dari teman saya ini namanya Lei, atau dalam bahasa Cina itu kurang lebihnya kebahagiaan yang pertama. Seperti itu kurang lebihnya. Dan ini adalah sebagian dari penampakan bunga-bunga tersebut ya. Dan kita sambil melihat aktivitas warga sekitar yang banyak berkunjung ya ke tempat ini hanya untuk sekedar menikmati waktu luang di saat liburan atau waktu senggang mereka ya, bersama keluarga tentunya, atau sahabat handai tolan mereka. Selain dikunjungi oleh warga sekitar juga, mungkin banyak juga terdapat warga-warga yang di luar daerah sini juga ya, yang hanya untuk menikmati atau melihat keindahan daripada bunga-bunga ini yang mekar pada saat musim semi saja. Nah, ini juga salah satu penampakan bunga yang hanya mekar di musim semi. Ini adalah bunga Yulan atau Yulan Hua dalam bahasa Cinanya ya. Atau dalam bahasa yang umum itu adalah bunga magnolia. Magnolia ini juga sama seperti bunga sakura tadi ya, terdapat dua jenis warna yang putih dan warna yang kemerah-merahan seperti itu. Kalau bunga sakura itu yang kemerah-merahan sering disebut juga dengan cherry sakura ya. Dan kalau di bunga magnolia ini lebih besar dan kelopaknya juga lebih kelihatan besar tentunya. Tapi keindahannya juga tidak kalah ya dengan bunga-bunga sakura tadi. Ini juga sama yang pada musim kemarau atau musim panas hanya tumbuh tunas-tunas daun saja. Dan kembali di saat musim dingin mereka hanya tinggal pohon dan ranting-rantingnya saja. Seperti itu sahabat. Sambil melihat keindahan bunga ini bersemi ya. Dan ini udah menuju atau memasuki kawasan pinggiran danau juga nih. Tidak terasa tadi berjalan. Seperti ini penampakannya. Dan beginilah kurang lebih aktivitasnya, dan mungkin nanti kita akan eksplor lagi untuk sekedar melihat bagaimana warga sekitar menikmati waktu luang atau liburan mereka ya. Masih bersama keluarga dan teman-teman atau pacar atau apapun itu ya. Seperti itu. Karena berhubung keluarga kita jauh ya, jadinya kita ngebayangin aja deh. Kasihan amat nih Mimin. Cuma ngebayangin doang. Ini kita datang ke sini tadi tuh tidak sengaja juga, karena pas kebetulan anak dari teman saya itu libur ya karena pandemi, situasi masih pandemi. Dan pas kebetulan juga orang tua dari rekan saya kerja itu berada di sini. Dan ini kurang lebih penampakan danaunya seperti ini. Ini merupakan salah satu danau semi buatan ya, yang memang sebelumnya sudah ada dan mungkin ditata sedemikian rupa, diperlebar, dipercantik, yang fungsinya juga sebagai tempat penampungan air ya, atau pengelolaan. Aduh, ada penampakan. Kaget saya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi danau-danau ini berfungsi selain tempat wisata yang murah meriah ya, gratis tanpa dipungut biaya, juga berfungsi sebagai pengelolaan atau pengendalian air di daerah ini ya.
yang ditata oleh pemerintah atau dinas terkait di kota sini ya. Ditata sedemikian rupa sebagai tempat wisata dan sekaligus berfungsi sebagai resapan atau pengendalian air. Dan di sini banyak juga terdapat sungai-sungai buatan juga ya. Tidak seperti di kita gitu. Kalau di kita itu rata-rata sungai itu alami, natural ya, yang memang sebelumnya itu ada. Tapi kalau di sini sungai-sungai itu memang sengaja juga dibuat dan dialirkan ke kota-kota dengan tujuan itu tadi, sebagai resapan air dan penampungan air hujan tentunya ya, yang akan menjadi sarana sebagai cadangan air tanah untuk daerah sekitar. Seperti itu kurang lebihnya sahabat di antara semuanya. Dan ini masih terlihat eksotis ya. Makanya di sini tuh banyak juga terdapat jembatan karena banyaknya sungai-sungai tadi. Wow. Nah, seperti ini penampakan bunga sakura yang putih. Di sini kebanyakan yang putih ya, kalau yang merah itu kebanyakan di luaran sana malah. Yang cherry sakuranya. Banyak juga pengunjungnya, padahal ini bukan hari libur ini sebetulnya. Jadi sebetulnya hari kerja gitu. Karena mungkin ini awal musim semi ya. Dan kebetulan bunga-bunga ini juga mekar dan bersemi. Jadi lumayan banyak juga pengunjungnya. Meskipun tidak di saat hari libur. Ada penampakan muslimah juga ya. Pakai kerudung. Halo. Say hello. Ayah. Malu-malu rupanya nih. Nah, ini keluarga dari teman saya atau rekan saya bekerja bersama dengan kedua orang tuanya ya.这个花是不是那个在中间的那个冬天和夏天那个摘出来，是不是？春天对。这个花是日本的。日本的，以前是日本的，那为什么在中国有的呢？那我们是开始种的嘛。那以前不是有很多人去日本呢，就为了去看这个花，你知道吗？日本不是有一个那个大那个很大的路，很宽的，两边全是这个樱花大道，出名的呀。这个叫什么花？樱花。我那个大连，大连是什么时候？开这个。 Nah, begitu katanya, kurang lebihnya seperti itu juga ya. Sebelumnya atau pada saat atau waktu yang lalu itu banyak juga warga Cina yang berkunjung ke Jepang hanya untuk menikmati atau melihat keindahan bunga-bunga ini bersemi ya. Dan dari beberapa orang itu mungkin sengaja membawa ke sini dan membudidayakannya di sini. Dan berhasil karena mungkin ada persamaan musim. Wow. Dan disebut dengan bunga Yinghua. 那我去看看那个发地猫。爸爸也去了。刚才我知道了，爸爸去。拜拜。拜拜。Sambil terus kita berjalan ya, dan sambil melihat aktivitas warga sekitar di dalam menikmati waktu senggangnya ya.
sambil menunggu orang tua dari teman saya tadi istirahat karena mereka udah lanjut ya, tidak mungkin untuk berjalan-jalan lama. Dan ini ada juga nih penampakan yang memakai baju tradisional nih. Kayaknya mau demo juga nih, tapi bukan demo anarkis ya. Oh ini mungkin dengan kecapi ini ya. Ini kecapi Cina nih teman-teman. Oh iya betul. Dan biasanya nih ada juga pengunjung yang memang sengaja minta foto bersama ya. Dan ini juga relatif sih, belum tentu gitu. Ada yang ya gratis juga lah, cuma-cuma gitu. Tapi ada pun yang dipungut biaya. Dan kalau misalkan dipungut biaya, ya mungkin sekitar 5-10 yuan ya untuk foto bersama seperti itu. Itu juga nggak tahu ya kapasitasnya itu dalam rangka mengamen atau membuat konten seperti saya ya. Tapi ya sekitar itulah kalau misalkan ada tarifnya gitu, sekitar 5-10 yuan itu kalau dirupiahkan sekitar 20.000 lah, 10.000 sampai 20.000. Dan ini juga ada ya, sama seperti di kita. Selfie-selfie seperti ini ya, bersama teman-teman, adik telan, keluarga masing-masing atau gebetan masing-masing. Seperti itu sahabat dan antara semuanya. Dan ini mungkin sayup-sayup yang terdengar juga nih, ada suara musik di depan sana sambil kita lihat ke depannya. 悠悠托你伸手想起，我知道那一定不是你，在每个人唱出像你那样动人的歌曲，再没有一个美丽的姑娘让我难忘记，心上人。我在可可托海等你，他们说你嫁到了伊犁，哇哦！是不是因为那里有美丽的那拉提，还是那里的杏花才能酿出你要的甜蜜？早傍晚。 Mungkin yang seusia悠悠 dengan saya 托 mungkin 你 dalam 声声响起， film 我 Pendeta 知 Ryoko. 道那一定不是你，在每个人唱出像你那样动人的歌曲，再没有一个美丽的姑娘让我难忘记。 Oke, ya. Sambil kita lanjut, kalau di saya nih di tepi sebelah barat ya, menuju ke arah barat. Nah ini penampakan sekitar danau di sebelah barat dari arah saya tentunya, sahabat-sahabat tentara. Nah seperti ini, kalau saya boleh bilang tuh penataannya juga cukup bagus ya, masih terlihat alami, asri, dan sejuk. Sejuk itu kelihatannya. Jadi kalau saya boleh ceritakan nih perbedaannya ya, musim semi atau musim panas di sini berbeda dengan musim panas yang ada di kita ya, di iklim tropis. Kalau musim panas di sini itu kita berteduh di sebuah pohon yang rindang, itu akan sama terasa panas ya.
Berbeda kalau misalkan kita berada di iklim tropis seperti di kita, di Indonesia. Meskipun musim panas, tapi kalau misalkan kita berteduh di suatu tempat ataupun di sebuah pohon yang rindang, itu akan terasa sejuknya gitu. Dengan semilir angin yang sejuk, sepoi-sepoi gitu ya. Itu terasa banget. Dan kalau di sini itu tidak sama sekali itu sahabat-sahabat. Jadi sama aja, mau berteduh mau enggak, itu berteduh tetap panas, dan tidak berteduh tambah panas tambah keringetan. Oh, dan sambil kita balik ya. 我虽然欢喜，却没对你说。我也知道你是真心喜欢我，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。 Nah, sambil kita balik deh. Tadi juga sama ya, itu juga dalam rangka apa ya, in action. Dalam rangka have fun ataupun membuat sebuah konten atau apapun itu, tapi yang jelas kurang lebihnya seperti ini apa yang bisa saya kabarkan ya, dan gambarkan buat sahabat-sahabat di antara semuanya, aktivitas warga di dalam menikmati liburannya. Kalau di sini tuh media sosial yang paling terkenal itu TikTok ya. Karena kalau YouTube itu, saya sebetulnya kalau cerita masalah gini rada gimana gitu. Karena saya masih tinggal di sini. Nah, ini juga ada penampakan keluarga muslim nih kayaknya nih, suami istri nih kayaknya. Yaitu kalau misalkan berbicara masalah apa itu yang rada di pinggir jurang sedikit gitu, agak gimana gitu, mending kita pulang deh. Aduh, ya seperti itulah apa yang dapat saya sampaikan dan gambarkan buat sahabat-sahabat semuanya. Tetap sehat dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe-nya ya.